Nah, maka sudah hadir di hadapan kita Profesor Dr. Sarwono Waspaji, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan metabolik, endokrin, dan diabetes. Yang hari ini saya siap untuk menekankan kepada kita, control your blood sugar, kendalikan gula darah Anda. Dengan judulnya adalah mengendalikan diabetes mellitus pada Adi Yuswa. Ya, Prof. Sarwono adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saya persilakan waktunya Prof. Sarwono untuk menyampaikan ilmunya pada kita semua. Silakan. Terima kasih Dokter Mirdias, ini teman saya dari FK dari awal ya, dari tahun 71 sampai sekarang. Jadi tadi sudah banyak sekali aspek dan aspek jantung terkait dengan. Nah, saya mulai dengan bagaimana atau mengendalikan diabetes pada Adi Yuswa. Kita mulai dari apa itu diabetes dan cerita mengenai penyakit diabetes dan ujungnya bagaimana. Tadi banyak cerita dari para penyandang diabetes yang sudah yuswanya cukup tinggi ya. Tadi Ibu Rini itu ya kurang lebih sama dengan kita ya Dokter Mirdias. Saya 77 dan sama juga dengan Dokter Rini. Saya juga penyandang diabetes sudah kurang lebih juga 17 tahun. Tapi juga sama kita sehat. Jadi apakah itu diabetes? Diabetes adalah suatu sindrom untuk kumpulan kelainan metabolik dalam ini baik karbohidrat utamanya lemak atau protein yang ditandai oleh adanya hiperglikemia, kadar gula darah yang tinggi, ya, yang diakibatkan oleh defek sekresi insulin. Jadi kelainannya adalah pada sekresi insulin. Atau mungkin sekresinya cukup, tapi kerja insulin yang mengatur gula, atau bisa juga kombinasi keduanya. Ini yang menyebabkan gula darah tinggi dan tadi menjadi diabetes. Slide. Nah, sampai saat ini diabetes belum dapat sembuh. Itu barangkali harus diterima. Tetapi walaupun tidak sembuh, glukosa darah dapat dikendalikan menjadi normal atau paling sedikit mendekati normal. Seperti tadi contoh Ibu ini, lalu contoh lagi yang Dokter Ratna yang sampai bagus sekali, sampai 5,1 sehingga dokter yang pengelola, Dokter Sony, ya, juga tidak usah pakai obat. Ya, memang ada yang tidak perlu pakai obat nanti saja. Kalau dapat menjadi normal, maka cincai bisa seperti orang normal, bisa jadi presiden, bisa jadi Olympic winners, ahli renang, ada yang jadi profesor ahli diabetes sampai usia 90 tahun. Jadi tenang-tenang saja. Dengan bunga ya berbunga, nanti kalau sudah layu dan gugur dan sebagainya. Itu kalau menjadi normal. Usaha supaya bisa selalu menjadi normal atau paling sedikit mendekati normal. Kalau tidak terkendali, ini yang sering terjadi, berbagai hal tidak terkendali. Nah, kadar glukosa yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi kronik karena gula ada dalam darah dan darah ada di mana-mana. Jadi tentu komplikasinya bisa kemana-mana. Tadi sudah dikemukakan oleh Joko, kaitannya dengan jantung, ginjal, dan sebagainya. Slide. Oke, jadi komplikasi diabetes mellitus itu terkait dengan pembuluh darah. Baik pembuluh darah yang kecil-kecil maupun pembuluh darah yang besar-besar. Tadi juga sudah disebut oleh Dr. Joko Manyono, bisa stroke, bisa penyakit jantung.
penyakit jantung kardiovaskular. Tadi dikatakan 80%. Memang 80% pasien diabetes datang, ada yang sudah malah duluan dengan penyakit jantung. Seperti tadi dokter beberapa. Kemudian pembuluh darah yang besar lagi itu pada kaki. Kenal sekali, mulainya dari neuropati, kemudian ada luka susah sembuh, sehingga sering-sering menjadi perlu karena luka yang makin. Pada pembuluh darah kecil yang terkenal adalah pada mata, menyebabkan berbagai keluhan dari mata, ginjal, ini sering sekali pada ginjal, dan juga pada laki-laki ereksi. Ya. Karena itu memang betul tadi dikatakan oleh Joko, kalau ada diabetes, kita harus mencari kelainan-kelainan supaya dapat didiagnosis dengan dini dan dikelola dengan dini. Jadi contohnya penyakit kardiovaskular. Kalau dari awal sudah dicari, maka kita dapat mengobati sehingga tidak sampai berlanjut. Ya. Demikian juga yang lain-lain, ginjal, mata, dan jantung, stroke, lalu harus dicari pada semua. Right? Nah, gula itu merupakan sumber utama energi tubuh. Semua sel untuk hidup perlu gula agar berfungsi dengan baik. Ada pengaturan yang sangat cermat untuk mengatur metabolisme glukosa tubuh yang berasal dari makanan. Jadi sudah diceritakan oleh Beta tadi mengenai berbagai makanan. Ini yang saya tulis yang makronutrien yang terutama terjadi perubahan pada diabetes. Jadi sudah banyak mengenai makanan pada diabetes dan juga pada lantai. Nah, kita mulai dengan bagaimana tubuh mengatur untuk dapat mengerti bagaimana berbagai hal terjadi. Kita tahu kalau makanan masuk di metabolisme kemudian menjadi gula. Setelah makan gula tentu akan naik. 1 jam pasti akan naik, tapi tidak tinggi sekali tapi naik. Kemudian menjadi normal segera. Kenapa menjadi normal? Karena gula yang ada dalam darah akan segera dipakai untuk semua sel. Dalam ini contohnya otot atau sel yang lain. Nah, untuk masuknya gula ke dalam sel, otot dan sebagainya, itu perlu insulin. Ini yang mengatur masuknya gula sel untuk dipakai sebagai energi sehingga sel-sel hidup. Lebihnya akan ditimbun di dalam lemak menjadi lemak. Ini juga udah peran insulin. Peran insulin yang lain adalah menghambat supaya cadangan-cadangan gula glikogen dalam hati dan juga itu tidak dipecah menjadi glukosa karena sudah cukup banyak habis makan. Jadi insulin kerja di sini. Tidak usah ditambah. Sudah. Dengan demikian, oleh pengaruh insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas, maka kadar glukosa darah akan selalu normal. Akan naik kemudian menjadi normal lagi. Setelah itu. Nah, kalau tidak makan, sama saja. Kadar gula darah tetap normal untuk dapat memenuhi kebutuhan sel. Kenapa? Walaupun tidak dapat makanan dari luar, maka cadangan gula di dalam hati, dalam tubuh itu akan dipecah. Intinya tidak banyak tadi, intinya rendah, maka gula akan dipecah atau glikogen akan dipecah menjadi gula. Kalau lebih lanjut lagi, karena cadangan mungkin cukup 8 jam, kemudian lemak juga dipecah. Lemak dipecah menjadi gula dengan proses gluconeogenesis. Jadi walaupun tidak ada makanan, tidak ada kalori, kadar gula tetap normal. Jadi proses glucogenolisis dan gluconeogenesis.
ya tetap akan menjadi normal, tubuh akan gula yang selain. Nah, bagaimana kalau diabetes? Insulinnya kurang, insulinnya rendah. Jadi habis makan, gula darah tinggi, dan gula darah yang tinggi ini tidak dapat masuk, tidak dapat dipakai untuk otot karena insulinnya kurang, dan juga ada proses penghambatan. Fungsi insulinnya kurang baik, yang tadi disebut resistensi insulin. Sehingga habis makan, gulanya tetap tinggi. Lagi karena insulin kurang, maka pemecahan glikogen menjadi gula kurang terhambat. Jadi pada diabetes, karena kadar insulinnya kurang, maka setelah makan kadar glukosanya tetap tinggi. Right? Nah, kalau lebih turun lagi insulinnya, makan menjadi tinggi, tadi pembentukan glukosa dari glikogen dan dari lemak meningkat, glukosa tinggi, dan lemak untuk diubah menjadi glukosa tinggi, bahkan otot-otot juga ikut dipecah, ya, karena tidak mendapat cukup makanan, cukup gula tidak, maka ini akan dipecah sana menjadi ototnya menjadi menyusut, lemaknya menjadi menyusut, berat badan akan turun kalau gulanya tinggi. Gula kalau melewati ambang tertentu berlebihan, maka akan dibuang ke urin. Lewat ginjal dibuang ke urin. Bersama-sama garam, air, semasa keluar ke sini. Dan tadi hasil pemecahan lemak menjadi gula yang disebut glukosa ini menghasilkan bentuk samping, ya, bahan samping yang disebut benda keton. Bahan dari lemak jadi benda keton yang juga dikeluarkan ke urin sehingga terjadi keton di dalam urin. Menyebabkan terjadinya ketoasidosis. Menjadi ketoasidosis, gejalanya berat, orang sakit menjadi tidak sadar. Kalau gula darah sangat tinggi, maka lemah karena otot-otot tidak mendapatkan gula dengan baik. Berat badan akan menurun karena otot dan lemak untuk menjadi gula, dan gula dibuang, urinnya menjadi banyak sekali. Di samping itu terjadi benda-benda yang menyebabkan ketoasidosis sehingga orang menjadi tidak sadar kalau gula darahnya tinggi sekali. Adalah proses yang terjadi di dalam tubuh pada normal, gula darahnya normal, ataupun pada diabetes dan pada diabetes yang tinggi. Tahu bahwa tadi ada mengenai badan yang turun, dan badan yang turun terjadi kalau gulanya tinggi sekali. Kalau tidak, maka tidak akan punya gejala apa-apa. Kalau gulanya tinggi, bergejala yang khas, tadi gejala-gejala khas akibat pengeluaran di dalam urin, maka terjadi poliuria, banyak kencing, akibat otot-otot tidak mendapat tenaga, maka terasa lemah, dan karena merasa tidak dapat makan, maka orang akan makan lebih banyak. Right? Dan demikian kita mengerti bahwa gejala yang spesifik dari diabetes adalah banyak kencing. Tadi karena ikut kita keluar dari banyak makan, polifagia, banyak kencing, banyak minum, banyak makan, berat badan menurun cepat, dan badan lemah atau fatigue. Ini gejala khas karena gula darah yang tinggi. Samping itu, sering pasien datang dengan keluhan komplikasinya. Nah, awal dia bertahun tidak ada keluhan sudah terjadi komplikasi. Seperti tadi, sudah
sakit jantung, baru ketahuan diabetes. Padahal gula darahnya tinggi sudah lama sebelumnya. Tadi Dokter Joko mengatakan 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun sebelumnya. Iya memang seperti itu. Nanti saya jelaskan. Jadi sering datang dengan mata kabur, gangguan kesemutan, lupa susah sembuh, dan sebagainya. Ini sudah lanjut. Jadi komplikasi akibat diabetes. Slide. Nah, bagaimana mengatakan seseorang diabetes? Jadi, hiperglikemia tentu ada batasan. Kalau gula darah sekian, kita katakan normal. Gula darah sekian, kita katakan diabetes. Nah, gula darah normal puasa harus di bawah 100. 2 jam di bawah 140. Kalau diabetes, gula darah puasa di atas 126, kan? Gula darah di atas 200 atau sama dengan 200. Atau kalau sudah ada gejala yang khas tadi, poliuri, polidipsi, polifagi, dan sebagainya, gula darah sewaktu di atas 200, kita juga sudah mengatakan diabetes. Nah, di antaranya ada keadaan yang disebut prediabetes. Jadi sudah tidak normal, sudah mulai gulanya terganggu, gula puasa terganggu, atau gula darah toleransi glukosa terganggu, tapi belum memenuhi kriteria diabetes. Jadi kalau gula darah 100 puasa atau 110 sampai 200 2 jam itu kita katakan prediabetes. Tadi Dr. Ratna dikatakan juga prediabetes. Dr. Stoni dan sebagainya. A1C-nya masih rendah. Kita bisa mendiagnosis mengenai diabetes melalui HbA1c. Ini rata-rata gula dalam waktu lebih 3 bulan. Kalau di atas 6,5, kita juga mengandung diabetes. Jadi Dr. Ratna 5,7, 5, jadi dia masih tidak normal, tetapi masih prediabetes, belum diabetes. Nah, diagnosis dengan A1C tidak terlalu biasa karena lebih mahal dan lebih reliable dengan kita memakai diagnosis untuk mengatakan seseorang diabetes atau tidak diabetes dengan HbA1. Slide. Nah, ada beberapa tipe diabetes. Ya. Ini klasifikasi berdasarkan sebabnya, etiologi. Di diabetes disebut tipe 1, ini sel betanya udah rusak sama sekali. Insulin nggak ada sama sekali, hilang sama sekali, defisiensi absolut. Ini sebabnya autoimun. Yang banyak adalah diabetes tipe 2 yang selalu menjadi masalah. Ada diabetes yang terjadi pada hamil, kita sebut diabetes gestasional. Ada tipe lain diabetes yang sebabnya diketahui. Kelainan genetiknya sudah diketahui, kelainan genetik insulin ataupun sel fungsi beta. Ya. Sedangkan kalau yang tipe 2 ada faktor genetik, tapi persisnya yang mana belum diketahui. Kalau sudah diketahui, dia masuk ke tipe yang ya, MODY, tipe insulin, atau karena gangguan hormon, ini jelas hormon tiroid, growth hormon menyebabkan penyakit-penyakit pankreas, kanker pankreas, dan sebagainya. Ini sebabnya jelas, tidak masuk ke 3 spesifik. Yang banyak adalah pasien 2. Dahulu timbulnya pada usia sudah 40 ke atas, tapi sekarang lebih muda. Banyak faktor risiko yang menyebabkan terjadi diabetes sekarang terjadi pada lebih muda. Jadi kalau diabetes kita umumnya ya udah diabetes tipe 2. Itu jarang karena ini mulainya mesti. Right? Nah, kita mulai dengan perjalanan alamiah
progresif. Nah, tadi kita bisa mengerti mengapa kok ada yang terjadinya jantungnya dulu, yang prediabetes nggak perlu diobati dan sebagainya. Kelainan diabetes tipe 2, ya, dan ini pada semua diabetes semua hanya begini, tapi ini yang khas untuk tipe 2, dimulai dengan adanya resistensi insulin. Biasanya kegemukan, kurang gerak, dan sebagainya, menyebabkan resistensi insulin. Pada awalnya, gulanya masih normal, karena ada kompensasi sel beta. Sel betanya meningkat, jadi gulanya masih normal terus. Sampai suatu ketika kompensasinya tidak memadai lagi. Nah, maka gula mulai naik. Tapi belum diabetes. Tidak lagi 100, tidak lagi 110, belum memenuhi kriteria diabetes. Sementara itu karena kecapean, lama-lama fungsi sel betanya menurun. Setelah fungsi sel betanya menurun, tidak bisa kompensasi, maka terjadilah yang kita sebut diabetes. Kita makin naik, sampai memenuhi batas kadar diabetes. Lama-lama makin turun, karena gula yang tinggi merusak segala macam. Merusak pembuluh darah, ya, dan juga insulinnya makin lama makin berkurang. Sehingga kalau sudah diabetes sudah kejadian 10 tahun lebih, biasanya insulinnya juga sudah akan memerlukan insulin. Nah, sementara itu karena gula yang tinggi terjadi komplikasi yang mikrovaskular, itu umumnya hanya karena gulanya saja. Tapi yang komplikasi makrovaskular seperti jantung, itu penyebabnya lain banyak. Terlain hipertensi yang sudah ada jauh sebelum diabetes. Ini masih pre-diabetes ataupun masih gulanya normal, dia sudah ada komplikasi makrovaskular. Jadi tidak aneh bahwa kelainan jantung itu sudah ketahuan, padahal diabetesnya ketahuan. Karena masih ada fase pre-diabetes pun bisa menjadi komplikasi diabetes. Komplikasi makrovaskular, komplikasi mikrovaskular lebih karena diabetes. Itu adalah perjalanan alamiah dari normal, pre-diabetes, kemudian diabetes, dan bertahun kemudian terjadi komplikasi. Apa usaha kita? Kita harus mencegah supaya tidak menjadi diabetes. Kalau sudah menjadi diabetes, kita harus mengelolanya, mengendalikannya dengan baik supaya tidak terjadi komplikasi. Jadi pengendalian gula yang baik, itu pengendalian berbagai faktor risiko jantung, seperti tadi hipertensi, kolesterol, dan sebagainya, itu harus juga diperbaiki bersama-sama. Itu tadi jantung, orang diabetes harus dicari jantungnya. Orang diabetes kalau ada kelainan jantungnya harus diobati bersama-sama. Samping pengelolaan diabetes, kita juga harus mulai mencegah sebetulnya ini. Mencegah baik sebelum menjadi impaired glucose tolerance, sebelum menjadi pre-diabetes, jadi dari normal jangan menjadi pre-diabetes yang kita sebut pencegahan primordial. Anak-anak sekarang itu kan anak-anak pada gemuk-gemuk, tidak ada olahraga, makanya diabetes tipe 2 menjadi lebih muda. Umur 30 sudah menjadi diabetes. Dulu umur 40. Nah, di samping itu kalau sudah terjadi prediabetes, dicegah supaya tidak menjadi diabetes. Di dokter kita
sudah masih prediabetes, ada yang menganjurkan tidak usah pakai obat dan diet dan olahraga. Tapi ada juga yang oke, silakan pakai obat juga boleh. Jadi obat yang kan adalah metformin, Ovac. Itu adalah mencegah agar dari prediabetes tidak menjadi diabetes. Itu perjalanan alamiah progresi diabetes dari normal, impaired glucose, diabetes, dan kemudian bagaimana mengendalikannya, termasuk mencegahnya supaya tidak diabetes dan tidak menjadi kira kalau perjalanan penyakit ini baik, diterima dengan baik, maka kita bisa mengikuti baik dari sudut pencegahan, lainnya harus dari primer, dari kecil, tidak kemudian olahraga dan sebagainya. Dan kalau sudah terjadi diabetes, harus kita kendalikan baik supaya tidak terjadi komplikasi. Slide. Nah, bagaimana? Tadi harus sesegera dan sedini mungkin. Tadi harus didiagnosis bahkan sebelum terjadi diabetes. Tadi pencegahan primer dari impaired, dari prediabetes, diabetes. Bahkan pola hidup sehat untuk keturunan diabetes, belum sampai diabetes, yaitu pencegahan primordial supaya gulanya tetap. Jadi dari pencegahan dan perlu sekali slide. Nah, ini pencegahannya, ya, pencegahan supaya tidak diabetes. Kita harus mendeteksi dini berbagai faktor. Ya. Kita harus mendeteksi dini berbagai faktor risiko. Karena kalau ada riwayat keluarga, baik keluarga jantungan maupun keluarga diabetes, maka keturunannya itu kemungkinan menjadi diabetes lebihnya. Sudah ada penyakit kardiovaskular, ada hipertensi, ada berat badan lebih, gemuk. Ini semua adalah risiko diabetes. Tadi resistensi insulin. Dan juga riwayat anak lahir besar 4 kilo, bukan senang kalau anaknya lahir 4,5 kilo, tapi itu waktu itu ibunya sudah diabetes, kehamilan. Nah, kalau ada faktor-faktor risiko ini, gula harus selalu diperhatikan. Jadi kalau ada faktor ini, gula harus segera diperiksa untuk segera mendeteksi atau tidak diabetes, atau tidak prediabetes. Pengobatannya adalah baik prediabetes maupun diabetes adalah perubahan gaya hidup. Ya. Tadi sudah dikemukakan terapi gizi medis, ya, diet tadi sudah baik, aktivitas juga sudah sangat baik dari Ibu Beta, ya, dan berat badan diturunkan, jangan kegemukan, ya. Tidak harus kurus, tapi jangan gemuk-gemuk. Nah, untuk pencegahan ini umumnya masih belum anjurkan terapi farmakologis. Umumnya cukup dengan tadi perubahan gaya hidup. Tapi bisa saja sudah dimiliki untuk pencegahan diabetes dengan obat-obat. Yang dianjurkan sekarang masih metformin. Kalau yang lain efek sampingnya terlalu lebih banyak daripada. Jadi tadi Dr. Tony mengatakan diet saja dan olahraga saja, betul juga, ya. Yang satu lagi pakai metformin, pakai gitu juga, ya. Nah, sudah itu perlu pemantauan berkala. Gulanya, tekanan darahnya, kolesterolnya, kebugaran fisik, berat badannya, semua ini harus dikelola, harus dipantau terus, ya, untuk mencegah diabetes pun pada waktu berbagai hal ini juga harus dinormalkan. Slide.
Nah, pengolahannya tentu bertujuan menghilangkan gejala. Kalau tadi ada poliuri, polidipsi, lemak, tentu harus dihilangkan, aman dan ya. Tapi yang jangka panjang, yang justru suka terlupakan. Kalau sudah enak, sudah lewat. Malah mengatakan kalau sudah enak, sembuh sudah diabetesnya. Padahal diabetes tidak. Kita tujuan jangka panjang adalah mencegah komplikasi. Berbagai komplikasi yang mungkin timbul, macam-macam sekali. Dengan demikian, menurunkan kesakitan atau kematian karena komplikasi. Kita tahu kematian karena diabetes, karena jantung yang merupakan komplikasi diabetes tinggi sekali. Pengobatan kos untuk ring, untuk macam-macam tinggi sekali. Untuk cuci ginjal dan sebagainya tinggi sekali. Itu semua bisa dicegah dengan menjaga gula normal sehingga tidak dikomplikasi. Menormalkan gula darah, samping itu juga menormalkan lemak dan memperhatikan juga pengolahannya harus secara holistik dan selalu menganjurkan perawatan mandiri. Memang betul harus dikelola bersama-sama dokter, apalagi kalau pengobatan. Ya, tapi kita menganjurkan mandiri. Jadi olahraga ya atur diri sendiri, diet yang atur diri sendiri, bisa diajarin macam-macam, tapi akhirnya diri sendiri. Termasuk pemakaian obat insulin, tadi contoh dari Ibu Rini Sutaryo, harus bisa sampai menaikkan, menurunkan seperlunya, tentu harus dengan pengetahuan yang baik, sehingga bisa mandiri seperti hanya dengan cara begitu maka kondisi gulanya menjadi tetap lain. Nah, jadi pengolahannya harus sesegera mungkin. Sebelum diabetes, masih pre-diabetes, bahkan masih normal, itu sudah harus didiagnosis. Ini apakah pre-diabetes, apakah diabetes, dan kalau ada sudah harus terapi dini, biasanya mulai dengan obat oral, ya, dan kemudian kombinasi, kan hanya satu obat oral, kita punya banyak obat oral, dan kita juga punya insulin yang merupakan memperbaiki kelainan. Yang jelas pengobatannya harus cermat, teliti, ya, karena jaga efek samping. Tadi ada cerita suka hipoglikemi. Ya, tentu kalau hipoglikemi tidak baik, karena kalau hipoglikemi, sel-sel terutama sel otak jadi kurang gula, maka menjadi kemungkinan kelainan neurologis akibat hipoglikemi lebih banyak. Dan pengobatannya sangat individualisasi. Orang per orang itu beda. Kan tangganya pakai diamikron baik, terus saya ikut-ikut pakai diamikron. Tadi Dokter Ratna, saya anjurkan metformin saja, karena metformin tidak menyebabkan hipoglikemi. Sedangkan pakai diamikron bisa menyebabkan hipoglikemi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut pada waktu pemilihan obat. Jadi individualis sekali. Jangan tetangganya pakai diamikron bagus, saya ikut-ikut pakai diamikron dan sebagainya. Itu sering sekali seperti itu. Umumnya tidak usah cepat-cepat. Di gula darah 400 langsung dikasih diamikron 3 tablet. Ya enggak bisa, malah menjadi hipoglikemi. Kita walaupun tujuannya gulanya bagus, tapi jangan sampai hipoglikemi. Tetapi walaupun start low dengan dosis rendah dan push low, nggak usah cepat. Juga jangan di hari. Nah, ya biasanya kalau 2 bulan belum terkendali, kita harus segera bertindak menormalkan, mengubah dari start low, go slow, tetapi sure bahwa gulanya menjadi normal. Slide. Nah, ini pilar pengelolaan diabetes. Penyuluhan. Orang sakit harus mengerti betul, menerima bahwa diabetes, mengerti bagaimana dietnya, mengerti bagaimana kegiatan
jasmaninya, mengerti mengenai obat-obatan, hipokimik. Ya. Nah itu pilar yang kedua adalah perencanaan makan. Tadi sudah bicarakan sangat baik, sangat lengkap. Nanti saya tekankan yang khusus untuk diabetes. Kegiatan latihan jasmani juga merupakan pilar pengobatan. Kalau cukup dengan perencanaan makan dan kegiatan jasmani saja sudah normal, tentu ya nggak usah pakai obat. Ya. Tapi kalau belum memadai, ya boleh pakai obat, boleh 1 macam, boleh 3 macam, boleh insulin dan sebagainya supaya menjadi normal. Jadi ada pertanyaan tadi, apakah kita tidak usah pakai obat? Dan tadi menolak memakai obat, apakah nggak bisa dengan makan? Bisa, kalau memang tercapai dan dicek. Kan hanya, saya udah nggak merasa apa-apa, berat badan saya udah normal, udah keluar udah normal, maka menjadi sembuh. Tidak. Terus dicek, kalau masih belum bagus, maka boleh dikasih atau perlu dikasih obat menurunkan berat. Slide. Nah, pengaturan makan yang dianjurkan, komposisi dengan makanan dengan komposisi seimbang. Jadi kalau ada yang lemak doang, protein doang, tidak boleh karbohidrat, tidak. Ya. Imbang jumlah karbohidrat, jumlah lemaknya, jumlah proteinnya, itu sesuai dengan yang dianjurkan. Sama dengan makanan orang normal biasa. Jadi kalau ada anjuran, sekarang kan ada keto diet, hanya protein dan lemak saja, no karbo. Kan, itu nggak pas. Untuk jangka pendek, oke, tapi jangka panjang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi seimbang. Tadi yang dianjurkan oleh Beta adalah komposisi seimbang. Nah, tepat jumlah kalori yang diperlukan, jangan berlebihan. Juga kurang, karena kalau kurang, maka berat badan akan turun juga. Kalau berlebihan, berat badan akan naik. Nah, perhitungan kalorinya kita ada, tapi pada waktu pelaksanaan diet tidak harus ditimbang-timbang. Nasinya 100 gram, tidak boleh ini, tidak boleh itu ada pengaturannya sendiri. Yang penting tepat waktu, porsinya juga. Tadi anjurkan 30 ya. Ini kita biasanya minta tolong pada ahli gizi untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci seperti tadi yang dikatakan oleh kita biasanya hanya menentukan kalorinya sekian sesuai dengan tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Kalorinya ada sekian, lalu kemudian kalorinya, kemudian lemak. Lalu mereka menerjemahkan dalam bentuk tadi, antara lain piring tadi, ya dibagi 3, ada yang bagi 4, 4 nasi, setengah sayuran, 1/4 lauk, buahnya terpisah. Yang penting tadi kemandirian, mesti ngerti itu mengenai diet. Kadang minum tadi ice cream, ya boleh-boleh saja, tapi jangan sering-sering. Dan kemudian kalau es krim, tahu itu kalorinya tinggi, jadi mesti jumlah kalori yang lain-lain bisa. Ini bukan berarti nggak boleh makan apa-apa, bukan. Tetapi makan diatur dengan itu mengenai diet yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Kemudian slide, nah, olahraga tadi juga sudah dikerjakan ya. Yang dianjurkan kira-kira 150 menit aktif seminggu ya. Dan harus olahraga yang continuous rhythmical interval. Ini olahraga yang aerobik yang dikerjakan. Tadi contohnya macam-macam, tapi tidak usah seperti itu. Misalnya di rumah jalan-jalan, berkebun dan sebagainya, itu juga merupakan suatu kegiatan jasmani ya, yang tadi bisa kurang lebih 150 menit seminggu. Jadi kalau mau 20 menit ya boleh-boleh saja.
dan endurance training. Ini sifat olahraga yang dianjurkan, ya, olahraga ya. Satu apa sih? Tur itu kan olahraga. Nah, bukan yang seperti itu. Terus yang bersifat continuous, rhythmical, interval, progressive, dan endurance training. Di endurance training contohnya tadi pakai barbel kecil dan sebagainya. Slide. Nah, bagaimana yang dikatakan baik? Ini yang dikatakan baik. Ini katakan baik harus antara di bawah 110. Itu yang namanya baik. Yang namanya sedang di bawah angka-angka 125, ada yang pakai 110, 130, ada yang pakai 110, 130. Kalau di atas 106 buruk. Jadi kita kalau pengelola diabetes harusnya paling sedikit sedang ini. Jadi nggak boleh ada angka di atas 180. Atau paling sedikit 200 lah. Ya. Jadi gula darah harus di bawah 125, harus di bawah 180. Lebih baik lagi nih. Yang gampang barangkali 100, 110, dan 150. Nggak boleh yang sesudah makan di atas 50. Ini yang dituju. Kalau A1C di bawah 7 kita sudah mengatakan bagus. Jadi diagnosisnya di atas 6,5 sudah diabetes. Tapi kita mengendalikan cukup. Kalau di bawah terlalu rendah, malah banyak terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi menyebabkan kerusakan pada. Nah, itu kita cukup batasnya sampai 7 sudah baik. Untuk orang tertentu seperti orang tua yang prone untuk hipoglikemi, tidak usah usaha terlalu sampai di bawah 7. Cukup 7 sampai 8 sudah. Nah, terus atas 8 kita katakan dulu. Jangan di atas ini. Ya. Nah, di samping gulanya, kita juga harus mengendalikan bersama-sama kolesterolnya, ya, LDL terutama yang dihitung dikit, ya. Kita harus juga mengendalikan berat badannya. Nggak boleh gemuk. Ini di atas 25 itu sudah gemuk. Normal, yang ini berat lebih tapi belum gemuk. Ini sudah gemuk. Jadi jangan gemuk. Tensinya juga harus bagus. Semua harus dikerjakan dengan baik bersama. Bukan hanya gulanya saja, gula, tensi, kolesterol, dan sebagainya, yang semuanya merupakan faktor risiko untuk terjadinya berbagai kelainan jantung tadi yang disebutkan. Jadi semua harus diperhatikan sama-sama. Paling sedikit sedang, lebih baik lagi yang baik. Ini adalah angka-angka yang tidak hipoglikemik. Right? Slide ya. Nah, ini keadaan-keadaan di mana tidak terlalu harus ketat, ya. Tidak harus di bawah 7, di bawah 6,5, tidak. Untuk orang yang risiko hipoglikemianya tinggi seperti orang tua, kita justru harus hati-hati. Jadi sasarannya lebih less stringent, lebih longgar. Kalau umurnya sudah tinggi, life expectancy-nya sudah 90 tahun, kita juga sudah 77 tahun misalnya, ya tidak usah sasarannya harus 6,5, ya, lebih longgar sedikit. Ada sudah berbagai kelainan, ada kelainan jantung, ada cancer, ya tidak usah terlalu strict, tidak usah stringent. Ya, pada lansia. Slide. Nah, kenapa lansia khusus ya harus cukup
cukup longgar ya, target lebih longgar karena kemungkinan terjadi hipoglikemi lebih besar. Jadi kalau pengobatannya berlebihan sedikit di hipoglikemi, dan mereka umumnya orang tua tuh dapat obat macam-macam, obat hipertensi, obat kolesterol, obat nyeri, obat lambung dan sebagainya, dan kemungkinan ada intervensi obat juga ya. Orang tua yang lain lagi adalah keterbatasan ya, olahraga dan sebenarnya tidak bisa terlalu hebat. Jadi keadaan ini pemakaian obat kita harus beda. Dan juga pada keadaan ginjal, keadaan hati, dan sudah berbagai macam-macam penyakit di mana harapan hidupnya sudah kurang. Saya tinggal 6 bulan lagi hidupnya divonis itu cancer. Ya, ngapain gulanya harus direndahkan sampai sasaran target yang longgar. Slide. Nah, ini anjuran dari ya untuk pengelolaan diabetes selalu mulai dengan modifikasi gaya hidup, makan dan olahraga. Kemudian kalau A1C-nya di atas ya, kalau di bawah 7,5 sorry, jadi targetnya kan 7 ya. Kalau di atas 7,5, di bawah 7,5, kita bisa pakai salah satu obat ya. Bawah 7,5 berarti rada terkendali, sudah cukup baik. Artinya cuma anjurannya pertama metformin, tapi tidak harus metformin, obat yang lain pun juga. Jadi tentu kita harus pilih, nanti kita bisa efektif dan biayanya tidak besar ya, karena kalau kita langsung pakai menghambat DPP-4, menghambat SGLT2, ya, ini harganya masih mahal ya. Kalau 2 bulanan dengan obat-obat A1C-nya masih tinggi, maka bisa pakai kombinasi obat. Kombinasinya juga bermacam-macam. Oke, ya terus enggak ke bawah. Nah, balik ke yang tadi. Ya, misalkan. Nah, kalau masih tinggi, dapat ditambah obat lain, kombinasi 2 macam obat, termasuk kombinasi dengan insulin. Kalau tidak baik juga, boleh kombinasi 3 obat, termasuk kombinasi dengan insulin. Untuk yang tidak terkendali betul, biasanya kalau sudah lanjut, sudah 2 tahun lebih, karena insulinnya sudah rendah sekali, maka biasanya sudah memerlukan insulin. Insulin ada yang kerja cepat, ada yang lambat. Tadi ada yang pakai Novorapid dan Levemir tadi ini. Novorapid adalah yang kerja cepat, jadi harus diberikan sesuai dengan makanan 3 kali. Levemir adalah kerja panjang, diberikan 1 kali. Ini anjuran yang dianjurkan. Tahu kayaknya HP-ku di ini kalau sama susternya tiba-tiba Oke, slide berikut. Slide. Nah, tentu pemilihan obat harus dibantu atau bersama dengan dokternya. Ini ada beberapa obat. Kita tahu obat insulin itu obat diabetes yang pertama adalah insulin. Ini umurnya udah 100 tahun. 100 tahun. Baru yang obat-obat oral itu kira-kira 60 tahun yang lalu. Mulai dengan metformin dan sulfonylurea. Lalu kemudian timbul berbagai obat-obat baru, 20 tahun ini, timbul obat-obat baru, ada golongan DPP-4, ada GLP-1 receptor activator, ini suntikan, ada obat SGLT2 inhibitor, ini dulu. Nah, semuanya efektif. Cost-nya yang kita lihat. Kalau yang ada di BPJS itu metformin,
sulfonylurea, insulin ada semua. Kemudian TZD ini juga ada di BPJS. Ini AGI, karbus, alpha glucosidase inhibitor ada juga di BPJS, cuma biasanya tidak dikasih penuh. Nah, obat-obat yang lebih baru di sini, before inhibitor, ini belum dimiliki oleh GLP-1 juga belum, SGLT2 inhibitor juga belum. Obat-obat ini kalau dari sudut cost ya, yang murah adalah metformin dan sulfonylurea. Sedangkan insulin cost-nya lumayan juga agak, tapi tidak mahal. Nah, dari sudut efiksi, metformin bagus, ya, sulfonylurea juga bagus. Yang paling efektif bisa menurunkan gula berapa saja dan sering hipoglikemi insulin. Jadi dalam pemilihan obat, kita bisa memilih obat termasuk yang cost-nya jangan berlebihan. Termasuk efeksinya, yang kombinasi metformin dengan sulfonylurea itu cukup bagus. Kemudian insulin. Nah, kalau misalnya karena obat-obat itu adalah ada juga efek sampingnya, maka dokter tentu akan memilihkan obat-obat yang paling murah, paling aman, ya, dan memenuhi target. Itu yang akan. Beberapa obat seperti insulin itu efektif sekali, pasti akan bisa menurunkan gula darah, ya, malah bisa sampai itu. Tetapi efek sampingnya adalah hipoglikemi. Demikian juga sulfonylurea. Ya, tadi diamikron yang mau dipilih, itu efek sampingnya hipoglikemi. Jadi kurang dianjurkan untuk pencegahan dari impaired glucose diabetes. Ya. Untuk pencegahan itu tadi yang dipakai adalah metformin yang tidak menyebabkan hipoglikemi. Efek lain adalah berat badan meningkat. Ini obat-obat yang insulin dan sulfonylurea menyebabkan gemuk. Jadi tadi kalau ada pertanyaan yang berat badannya kok rendah, ya cobalah pakai obat ini supaya makannya cukup banyak dan kemudian menjadi gemuk. TZD yang ada di sini, pioglitazone, ini juga dapat menyebabkan meningkat. Yang harus diperhatikan juga adalah yang tidak boleh dianjurkan untuk yang ginjalnya sudah tidak baik. Ya. Jadi kalau sudah ginjalnya sudah baik, komposisinya sudah macam-macam, maka pemilihan obat juga menjadi diatur. Yang tidak ada kontraindikasi untuk. Nah, susahnya orang tua itu banyak kan sudah macam-macam. Ada jantungnya, darah dan sebagainya. Jadi pengaturan gula, pengaturan obat gula tentu harus betul. Jadi tentu biasanya yang memilihkan adalah memilihkan obat mana yang pas, yang paling efisien dan tidak mahal. Karena hal itu ya yang penting juga untuk pengobatan pasien-pasien. Demikian juga ada beberapa yang efek sampingnya ke pencernaan, ya tentu kita harus memperhatikan juga. Kalau dikasih makan mual-mual, buang air besar dan sebagainya, tentu kita harus pilih obat yang lain. Jadi pada waktu pemilihan obat itu harus dikerjakan. Sebenarnya ada banyak faktor yang harus diperhatikan, termasuk faktor komplikasi ataupun samping. Saya kira mengenai obat ini, apa yang ada dan sebagainya harus diperhatikan, tapi selalu harus bersama-sama dokternya. Tapi kemudian tadi kemandirian harus ada, sehingga hanya pakai insulin untuk mengatur dosisnya, naikkan atau menurunkan kalau terjadi hipoglikemi.
kimia atau kalau mau tinggi itu harus dipunyai oleh. Saya kira slide ini terakhir. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan pada di pasien-pasien ataupun ada saudara saya, ada pasien, ada apa macam-macam dan para penyandang diabetes terutama yang sudah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, diterima dan bermanfaat dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bicarakan. Terima kasih. Sekian Mas Merdias. Ya. Selamat pagi, selamat siang, sore. Ini hari kita sudah menanyakan tadi dari Profesor Sarwono Waspaji yang menyampaikan yang cukup menarik buat kita semua. Nah, di tangan saya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang melalui chat room. Jadi apabila ada yang mau bertanya, silakan bertanyanya melalui chat room dan mengisi ruang chat. Pertanyaan pertama dari Bernadette. Ibu saya, mohon maaf, ibu saya penderita diabetes. Disarankan dokter untuk suntik insulin, tapi tidak mau karena ibu takut. Apa cukup dengan menjaga pola makan dan konsumsi gula setiap hari? Mohon saran. Silakan, Prof. Ya, tadi secara tidak langsung sudah saya jawab ya. Jadi kalau misalnya dia anjurkan pakai insulin, nggak mau, ya boleh-boleh saja nggak mau. Ya harus kita lihat apakah dengan pengaturan makan dan olahraga, lagi udah tua kan olahraga tidak bisa ya udah nggak udah mengatur makan. Targetnya belum tercapai. Hanya A1C-nya masih 9 ya. Tentu kita harus menambah, tidak cukup dengan apa namanya pengaturan makan saja. Orang sepuh sampai 8 aja deh, nggak usah sampai 7 ya, nggak usah normal. Untuk mencapai itu kalau tidak cukup dengan diet dan olahraga, kita perlu obat. Apakah harus insulin? Ya dilihat. Tadi obat kan boleh macam-macam ya. Kalau harus insulin, ya barangkali perlu insulin. Tapi kalau masih bisa dipakai obat-obat oral, karena pilihannya banyak sekali. Ya, ada metformin yang tidak bikin hipoglifemia. Ada DPP-4 inhibitor, ada ya, misalnya SGLT2 inhibitor, ya banyak. Ada thiazolidinedione, ada akarbus. Kita dicoba dulu. Ya, kadang-kadang memang Pak dokternya ini, apalagi kalau gulanya tinggi, insulin. Ya, ada yang kecepatan seperti itu. Jadi prinsipnya boleh saja, tidak mungkin, tapi harus tercapai targetnya, bisa dengan obat oral, bisa dengan 1, 2, ataupun kalau memang diperlukan ya insulin. Saya kira begitu jawabannya. Baik, sekarang ada pertanyaan kedua dari Zulhaimi Jamil. Suami saya diabetes. Beratnya hanya 39. Makan apa? Berat badan bisa naik. Umurnya 75 tahun. Nah, ini umur 75 tahun berat 39, diabetes. Tadi juga udah saya singgung sedikit ini karena saya diabetes, ya, berat badan turun. Berat badan turunnya kenapa? Kita bisa berat badan turunnya karena diabetesnya, ya. Mungkin sakit yang lain harus dicari, ya. Tapi sekiranya penyebab yang lain nggak ada, sebenarnya cukup banyak tuh. Berat badan yang rendah karena kalori yang kurang. Jadi mestinya makannya dicukupi. Karena berat badan rendah, dia mestinya dietnya ditambah. Ya, kalau misalnya pagi 30
kalori per kilogram berat badan ideal. Misalnya ingin dicapai sampai katakanlah 50 kilo. Nah, makanya jangan kurangi karena diabetes supaya gulanya normal. Enggak. Ya. Tidak makan pun kalau diabetes gulanya bisa tinggi. Jadi untuk mencapai gula darah yang bagus, makanan itu bukan tidak boleh makan. Makan sedikit. Jadi, nomor satu dicoba diberikan kalori yang cukup. Nah, kemudian gulanya, karena bisa saja karena gulanya tinggi, maka kalori yang diberikan malah buang ke urin. Jadi pada waktu gula darah tinggi, maka gula malah dibuang ke urin, menyebabkan berat badan turun, pemecahan lemak maupun pemecahan protein. Nah, kalau itu sebabnya ya gulanya harus diperbaiki. Jadi dalam hal ini si bapak ini kita anjurkan makan dicukupi dan obat-obat gula diberikan. Supaya dengan demikian berat badannya kalau sudah gulanya menjadi maka tidak dibuang-buang. Nah, obat yang mempunyai efek meningkatkan berat badan adalah sulfonylurea atau insulin. TCD juga, tapi TCD dengan menambah air. Anjurannya barangkali bisa dipakai obatnya adalah sulfonylurea, insulin yang suntikan. Ya. Kalorinya dinaikkan, hitung yang benar. Dengan ketakutan nggak makan, ketakutan nggak diberi makan, supaya gulanya bagus. Saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Hani. Usia saya 68 tahun. Sejauh ini tidak ada diabetes. Hanya tekanan darah saya tinggi mulai naik. Tekanan darahnya mulai naik. Apakah itu perlu saya rutin juga, maksudnya pemeriksaan rutin ya? Check up rutin. Silakan, Prof. Nah, tadi kalau ada berbagai faktor untuk komplikasi untuk jantung misalnya, tekanan darah ini salah satu faktor penyebab diabetes, jantung yang besar, yang besar. Maka selalu harus dicari ada diabetes. Ya. Jadi untuk setiap saat ada pemeriksaan, ceklah gula darah. Kalau normal, mungkin nanti cukup setahun sekali. Tapi kalau ada pre-diabetes, harus lebih sering. Harus pengobatan mungkin harus dimulai. Kalau ada diabetes, ternyata dicek hipertensi, tapi ternyata diabetesnya gula darah puasa 130. Yakinkan lagi 130 ya diabetes. Nah, kontrolnya harus lebih sering lagi untuk mendapatkan bahwa diabetesnya dapat dikendalikan sesuai sasaran. Jadi penting sekali. Ya. Setiap saat, setiap ada kesempatan pemeriksaan gula darah, setiap ada kesempatan memeriksakan darah, periksalah gula darah. Thank you, Dok. Baik. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Emalia. Saya berumur 71 tahun. Ada DM sejak 45 tahun. Sekarang HbA1c 9,3. Jadi HbA1c-nya 9,3. Tak ada keluhan, suka senam ringan, aktif WA, ikut kur, bikin video vlog, cuma makan metformin, tambah bikompleks sehari 2 kali. Gimana caranya HbA1c turun? Terima kasih, Prof. Dr. Sawono. Ya, Silakan. ini Yuswo udah tua, udah lansia, sudah 45 tahun, ya. Sekarang masih rasanya masih aktif, masih senam, masih kur, masih ada macam-macam, ya, dengan obat metformin, ya. Metforminnya dosisnya tentu sampai 2.000-2.500. Jadi kalau belum sampai segitu, ya, metformin nanti bergantung pada fungsi ginjalnya dan sebagainya. Ya. Sekiranya masih bisa, ini target 9,3, ini masih belum sampai target. Ya.
Kalau bisa ya 8 lah. Nggak usah 7, nggak usah 6,5. 8 saja. Mungkin mengatur makannya. Saya belum dengar mengenai makannya. Mungkin mengatur makannya. Wah, makannya masih ada macam-macam, gula tinggi, klepon, ada apa segala macam. Nah, tentu dengan makan yang tidak terkendali, tidak teratur, maka asam lambungnya masih tinggi. Jadi nomor 1 perhatikan dulu makannya. Ya, targetnya 8, nggak usah 7. Lalu masih bisa menambahkan obat. Ya. Jadi penambahannya bisa dalam hal ini mau pakai sulfonylurea, pakai macam-macam, nanti dipilihkan. Kalau misalnya fungsi ginjalnya baik, metformin bisa ditambahkan. Lalu bisa juga menambahkan sulfonylurea, tapi dosis rendah dulu. Ya, tidak terjadi hipoglikemi. Ya. Kalau tidak mau, menambahkan akarbus. Akarbus itu agi alfa glukosa inhibitor. Efek sampingnya adalah suka ke pencernaan juga. Jadi kalau ditambah metformin yang mungkin ada efek pencernaan, tambah alfa glukosa inhibitor, maka kemungkinan terjadi efek pencernaan menjadi lebih banyak. Jadi untuk ibu pengaturan makan tolong diperhatikan lagi, ya, obat masih bisa ditambahkan. Sasarannya nggak usah 7, cukup 8 aja dah. Kalau 9 memang masih ketinggian. Sehingga dikatakan kalau masih ketinggian, komplikasinya masih jalan terus gitu. Ya, saya kira begitu. Ya, masih ada ya pertanyaan 1. Silakan. Ada dua pertanyaan. Ada yang resen, siapa yang Dari resen di Oh ya, ini ada yang resen. Saya silakan Bung Renvil yang sudah resen. Anda Terima kasih. gunakan. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Kedengaran suara? Ya. Geran, Bukan. Terima kasih. Ya, Halo? silakan. Silakan, dengaran suaranya. Begini, dokter, terima kasih. Saya 2 tahun lalu di bypass, kan? Jadi oleh dokter jantung saya tiap kali saya dikasih miniaspi, bukan aspirat tapi miniaspi. Tapi tadi saya mendengar bahwa obat-obat itu juga ada cenderung bisa mengakibatkan diabetes. Padahal saya insya Allah saat ini belum divonis diabetes. Saya jaga-jaga. Saya minum glucagon oleh dokter dikasih untuk mencegah gula. Sementara itu saya kurangi karbo dengan mengurangi makan nasi. Tapi kembali kepada obat rutin berupa miniaspi itu apakah harus dimakan? Karena itu katanya harus diminum terus. Nah, apakah ujung-ujungnya nanti akan ke diabetes, Dok? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, dokter. Pertama, mini aspi itu aspirin juga. Jadi aspirin, aspilet, ascardia, mini aspi, namanya banyak sekali. Ini obat yang sama. Itu dipakai untuk mengencerkan darah untuk mencegah kelainan kardiovaskular. Ya. Kalau diabetes sendiri menyebabkan sudah ada ketentuan. Apalagi kalau ada faktor risiko lain, misalnya diabetes dan hipertensi, diabetes dan kolesterol. Pemberian obat-obat untuk mengencer darah mutlak dan terus. Tadi dikatakan juga oleh Dr. Joko. Jadi dalam hal ini mungkin masih belum diabetes atau diabetes awal, toh sudah ada kelainan kekentalan darah. Pre-diabetes pun sudah ada. Jadi Anda sudah mendapat glucagon, itu mestinya ya sudah diabetes. Karena kalau masih pre-diabetes, kita tidak terlalu suka memberikan glucagon itu sulfonylurea. Bisa menyebabkan hipoglikemi. Jadi kalau mau seperti tadi dokter Ana, golongan metformin. Glucagon ini biasanya kita pakai kalau ada kelainan ginjal. Apakah Bapak Renvil nggak ada kelainan ginjalnya? Kata dokter memang ada gejala untuk mengurangi, belum ya, tapi ada gejala ginjal sudah diperiksa. Nah, mungkin karena itu ya barangkali saya dikasih glucagon. Ya,
Karena itu maka dikasihnya walaupun belum jelas diabetes tadi katanya, dikasihnya bukan metformin. Karena kalau metformin mestinya kurang baik untuk yang sudah ada kelainan ginjal. Nah, itu dikasih glipidon. Tapi ya hati-hati kalau hipoglikemi. Ya. Jadi jangan sampai terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, untuk jantungnya mungkin tidak terlalu apa-apa, tapi untuk otaknya menjadi kekurangan gula, menyebabkan hal lain. Tadi yang pertanyaan, apakah pakai mini ASPI tidak menyebabkan nanti diabetes? Toh Bapak juga sudah diabetes. Kalaupun mini ASPI saya tidak terlalu dengar bahwa menyebabkan diabetes. Tapi yang katakan menyebabkan diabetes jangka panjang itu obat statin, obat kolesterol. Jadi orang diberikan obat kolesterol, statin, lalu nanti menyebabkan diabetes. Padahal sekarang bukan diabetes. Kalau sekarang sudah diabetes ya biasa, nggak apa-apa. Tapi kalaupun sekarang belum diabetes, kemungkinan menjadi diabetes lebih enteng daripada tidak dikasih statin dan terjadi kelainan jantung. Jadi walaupun belum diabetes, dikasih statin untuk menurunkan kolesterol yang hanya menimbulkan diabetes yang ya biarin aja. Saya mencegah jantungnya dari sudut kolesterol. Kalau nanti ada diabetes ya diabetesnya diperbaiki lah. Saya kira begitu mengenai mini ASPI Sedikit dok, dan sedikit dok. Karena dokter jantung saya beda dengan dokter internis. Apakah antara kedua dokter itu ada koordinasi? Karena saya terima aja apa yang dikasih. Dokter jantung kasih mini ASPI, dokter internis kasih saya glucidon. Liquidon. Apakah mereka, saya nggak tahu dalam satu rumah sakit apakah mereka berkoordinasi atau saling melihat apa yang diberikan kepada saya? Ya, mestinya saling melihat. Ya, mestinya ilmunya juga kurang lebih sama. Nah, yang satu lebih melihat mengenai pencegahan terjadinya penyakit jantung, makanya mini ASPI harus diminum terus. Yang satu, sudah dikasih kok, sudah dikasih mini ASPI. Saya tinggal menambahkan glucidon karena mungkin memang harus lebih bagus. Statusnya mungkin belum 7 misalnya. Jadi koordinasi saya kira selalu ada. Satu ilmu, bukan satu guru tapi satu ilmu ya. Terus kemudian dicatatkan biasanya ada. Baik, ya kita bisa lanjut ke pertanyaan satu lagi. Ini, ya terima kasih Pak Renvil. Beni Bukhori, apakah cek gula darah cukup pagi hari sebelum makan atau 2 kali pagi dan sewaktu? Pertanyaan media, bagaimana dengan konsumsi herbal seperti bawang putih, kayu manis, dan sebagainya? Silakan, Prof. Oke, kita mulai dengan herbal, ya. Bawang putih, kayu manis, ya. Memang tarak sekali kayu manis. Memang mungkin juga ada juga menurunkan gula darah sedikit. Ya. Bawang itu juga diklaim banyak sekali. Tapi kalau dari penelitian jangka panjang untuk yang kedokteran itu penelitian yang berdasarkan evidence, berdasarkan bukti, evidence-based medicine, bawang itu tidak untuk mengobati kardiovaskular, tidak untuk mengobati diabetes. Demikian juga kayu manis. Kayu manis tidak bisa mengobati diabetes. Mungkin menurunkan gula darah, ya kayu manis memang ya. Ada salam, ada kayu manis, ada cepluan, ada sambiloto. Ya kita meneliti ada. Termasuk kari. Kari itu juga menurunkan gula darah. Kita meneliti kari sebanyak 500 gram sehari ekstrak, ya, itu menurunkan gula darah.
tapi tidak banyak menurunkan. Jadi untuk pengobatan ini mengobati diabetes barangkali tidak termasuk dalam obat-obat yang sekarang ini termasuk obat-obat ataupun herbal terstandar. Belum masuk. Tapi kalau pakai ya silakan aja, nggak apa-apa. Manis itu, kayu manis itu yang sampai sekarang yang ada itu juga belum termasuk herbal terstandar, masih herbal biasa, herbal suplemen. Memang menurunkan, tapi kalau gula darahnya tinggi ya enggak lah. Ya. Karena menurunkannya tidak terlalu beda dengan orang yang tanpa obat. Itu mengenai herbal. Yang kedua mengenai pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan kalau yang jual alat pemeriksaan, wah periksa sesering mungkin. Malah sekarang ada yang jual pemeriksaan yang continuous. 24 jam diperiksa terus, tempel, ditaruh. Malah stres itu, Dok. Ya. Ya. Itu kalau yang jual sih maunya iya, ya. semua pakai maunya. Tapi kita kan harus melihat kebutuhannya, kosnya dan sebagainya. Memang untuk hal-hal tertentu yang CMPG, continuous monitoring tadi, mungkin perlu. Tapi dalam banyak hal, kita tidak memerlukan banyak. Untuk yang tidak stabil atau memakai insulin, itu memang pemeriksaannya perlu lebih banyak. Tapi kalau misalnya obatnya cuma metformin, gulanya bagus, tak mesti diperiksa saben hari. Ada yang periksa saben hari pagi terus diperiksain, yang nggak ada gunanya. Buat apa? Ya. Kalau ternyata stabil, mungkin cukup bulan sekali, cukup. Atau kalau mau lebihan, minggu sekali saya cek. Pemeriksaan yang mana itu berbeda-beda maknanya. Kalau pakai insulin, tadi Dok Ibu Rini tadi, itu untuk mengatur dosisnya, itu periksa perlu puasa 2 jam sesudah makan, 2 jam sudah makan, 2 jam sesudah makan. Apa? Karena yang 2 jam sudah makan ini terkait dengan dosis Novorapid yang diberikan. Ya. Apalagi tadi Ibu itu kan kadang-kadang hipo. Ya. Itu perlu periksa yang 2 jam sesudah makan. Apalagi kalau mengubah dosis. Kalau udah pas dosisnya katakanlah 3 kali 10, malamnya pakai Levemir 10, selalu anteng-anteng pas. Ya nggak usah lebih sering-sering. Kalau sudah mengubah dosis atau kalau tidak stabil, itu perlu pemeriksaannya lebih. Ya, itu kalau pakai insulin. Nah, kalau pakai obat oral, mungkin cukup puasa 2 jam, ya. Barangkali mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, boleh-boleh saja. Kalau stabil, mungkin cukup dengan pemeriksaan A1C. A1C itu rata-rata kadar gula darahnya dalam waktu 3 bulan ya, Dok. dan kalau stabil, ya udahlah bagus. Walaupun suka naik turun, tapi secara keseluruhan stabil. Jadi kombinasinya adalah kombinasi sesaat, puasa dan 2 jam, plus A1C. Kalau semuanya bagus, ya baguslah. Jadi kalau anjuran yang punya pemeriksaan gula darah, makin sering, makin diperiksa, makin bagus. Jualan ya, Dok. Ya dia jualan. Iya. Saya seminggu berapa ya, 3 kali gitu kira-kira kalau pemeriksaan. Ya boleh seminggu 3 kali. Apalagi kalau lagi makan. Ini lagi makan, barusan makan apa misalnya. Makan nasi padang 2 bungkus. Lalu diperiksa. Kan kita juga tahu. Jadi kalau Nggak usah makan periksa tuh padang, pasti naik gitu. nah iya, tapi kan jadi untuk sendiri nih. Kalau Baik. nanti makan, jangan makan 2 bungkus. Setengah bungkus saja. Setengah bungkus saja. Atau lagi es krim, barusan es krim. Kan sering-sering juga. Ya walaupun cucu nih memang suka kan banget nih. Nah, neneknya makan peyek aja dikit direbut. Kan doang, mau makan peyek, nggak boleh. Nah, ya kalau begitu kan kasihan si orang tuanya.
Iya dok. Terima kasih banyak dok. Prof, masih ada 3 pertanyaan bersedia ya, jawab ya. Ya, Satu. boleh. Oke, baik. Ya, ini banyak yang berminat sekali nih. Dari Ibu Nasriah, ada anjuran untuk diabetes jangan makan karbo, semacam diet keto dan puasa selama 16 jam. Boleh minum air hangat. Bagaimana ini, Prof? Menurut Prof? Terima kasih. Oke, tadi sudah saya singgung dikit Sudah ya. ya, di sini ya. Iya, tapi saya ulangi lagi. Memang diet itu wah macam-macam. Memang paling sulit. Ngomongnya gampang, ngomongnya 3 kali sehari makan apa? Jenis, jadwal, dan jumlah. Ya. Nah, ditamakan jumlahnya, kalorinya, jadwalnya. Karena kalau jadwalnya nggak benar, misalnya sekarang jam 6, besok jam 7 sarapannya. Lalu periksa gula, padahal metformin, obatnya metformin. Kan tentu berbeda. Jadi yang dianjurkan jadwal yang teratur, apalagi kalau pakai insulin, ya itu nanti mempengaruhi sekali kendalinya karena makan yang tidak teratur. Jumlahnya, jadwalnya, jenisnya boleh macam-macam. Karbohidrat itu bisa nasi kuning, nasi biru, nasi hijau, nasi merah, silakan aja. Ya, boleh pakai tadi ya Ibu pakai Havermouth pagi, Havermouth langsung dibikin namanya macam-macam silakan. Tapi anjuran tanpa karbo tidak terlalu atau tidak dibenarkan. Karbo itu gimana juga gula itu untuk tenaga, untuk energi, itu dari glukosa. Glukosa itu adalah dari karbohidrat. Kalau terlalu sedikit karbohidratnya, memang lemak dipecah, protein dipecah, jadi tidak baik. Karena itu ketogenic diet memang betul berat badan akan turun karena gulanya kurang, apalagi kalau no karbo. Karbo itu dianjurkan minimal 130 gram sehari. Minimal, jadi nggak boleh no karbo. Low karbo boleh, tapi tidak no karbo. Nah, jadi karena lemak dikurangi, maka berat badan akan turun. Tapi kalau berlebihan, lemaknya udah hilang, protein dipecah. Jadi gula. Semuanya selalu akan yang dipakai di sel itu gula. Lemak jadikan gula, protein jadikan gula. Jadi diet yang macam-macam tuh. Ada yang blood group diet. Blood group, kalau hari ini boleh makan ini, hari itu boleh makan itu. Untuk blood group O, blood group B, blood group A berbeda-beda. Ada lagi yang zona diet. Ya. Makan nggak boleh campur nasi sama protein sama lemak. Kalau nasi aja, lemak aja. Ya tentu aja makannya nggak benar. Maksudnya kalau sedang makan nasi aja tentu sedikit dong. Nah, ya. Yang dianjurkan adalah seimbang. Nah, yang seimbang itu karbohidratnya antara 40 sampai 60%. Proteinnya sekitar 15%. Lemaknya di bawah 30%. Nah, itu yang kita anjurkan dan kita serahkan pada ahli gizi untuk mengatur makanya nih karbohidratnya sekian, kemudian proteinnya sekian, kemudian sayurnya sekian, lemaknya sekian. Itu yang keluar adalah dengan yang tadi disebutkan oleh Mbak Beta tadi, yang piring yang gampang tadi. Ya memakai piring dibagi 3. Karbohidratnya sepertiga, sayuran sepertiga, lalu ikan dan tahu dan buah sepertiga. Tapi bisa katanya buahnya ditaruh di luar. Saya biasanya lebih menganjurkan seperempat nasi, jadi less karbo nih, bukan no karbo. Setengah karbohidrat nasi ataupun lain, mau roti, mau apa, ya, seperempat piring. Yang setengah piring sayuran,
yang seperempat lagi lauknya. Ikan kayak telur, kayak apa, taruh di situ. Kalau komposisi seperti itu biasanya hasilnya seimbang. Buah ditaruh di luar, satu penukar, ya, satu penukar buah, misalnya pisang sepotong, gambar apa namanya, papaya tadi. Itu yang dianjurkan. Jadi kalau no karbo, enggak. Keto diet, jenik, enggak. Kalau jangka pendek untuk menurunkan berat badan, iya. Tapi kalau jangka panjang, tidak baik. Kenapa? Kalau ketogenic diet, makan hanya lemak dan protein. Enggak boleh karbohidrat sama sekali enggak. Protein yang berlebihan memberikan beban pada ginjal. Ginjalnya lebih cepat rusak. Jangka panjang, kalau jangka pendek enggak apa-apa. Tapi kalau jangka panjang, pakai seperti itu, protein berlebihan, ginjalnya yang enggak kuat. Jadi saya menganjurkan tetap diet yang seimbang. Ya, yang tadi digambarkan dengan piring, atau kalau misalnya pakai persentase dihitung, itu karbohidratnya antara 40 sampai 60% dari total kalori, proteinnya kira-kira 15% dari total kalori, tidak lebih dari 20%, lemaknya harus di bawah 30%. Nah, ada mengenai lemaknya, nanti mungkin bisa ditambah oleh kita. Tadi juga ada disebut lemak yang tidak jenuh, yang monounsaturated. Kalau digabung lemak dan karbohidrat, tapi lemaknya yang unsaturated, apalagi yang monounsaturated, itu total lemak dan karbohidrat bisa sampai 80%. Ya, jadi protein 20%, karbohidrat dan lemak 80%. Tapi tadi yang pas sekali yang piring itu tadi, piring bagi 4, itu pas sekali. Ya. Oke. Oke. Ini ada yang masih penasaran sama diet karbo. Namanya Ibu Dokter Ririn. Kalau kombinasi obat metformin, kalau gula darah lebih 150 dan diet keto hasil cukup baik, dengan diet keto hasil cukup baik, karena selama ini tanpa diet keto hanya gula darah tidak bisa bagus. Dengan diet keto gula darah bisa kurang, capai di bawah 100. Mohon saran, Prof. Ya, tadi diet keto kalau jangka pendek ya silakan. Tapi jangka panjang tidak. Jadi perkara diet itu sebetulnya bukan hanya macamnya karbohidrat lemak, tapi jumlahnya. Yang penting adalah jumlah kalorinya. Misalnya pakai diet biasa tanpa keto, belum baik gula darahnya. Kan makannya banyak. Apalagi kalau dikasihnya tadi nasi padang, pakai kelio, pakai apa, nah kan banyak sekali karbohidratnya menjadi lebih banyak. Sekarang yang diet keto yang dikerjakan ini, kalorinya berapa banyak. Jadi bukan hanya macamnya, tapi jumlahnya juga berpengaruh. Jadi persentase karbohidrat, protein, dan lemak itu yang seimbang yang dianjurkan. Total kalorinya juga harus diperhatikan. Yang sering orang tidak perhatikan itu total kalorinya. Kita ditanya makannya apa, nasinya cuma 2 sendok, swear 2 sendok. Lalu cuma pakai telur, pakai kecap misalnya. Tahu-tahu nanti jam 9 ngemplok lumpia yang ya Semarang. Wah, padahal nggak diceritain. Jadi di pelaksanaan diet itu kalau mesti harus lebih teliti lagi. Tapi secara keseluruhan anjuran itu kita tidak menganjurkan panjang. Prof, Ya. saya murid Prof, adiknya Dokter Rosita Astrina, mungkin ingat dulu di Rosita Pavilion Esnur. A.
Iya, saya muridnya Prof. Duli Pavilion A. Ya, terus Sita S. Nur itu kan sudah almarhum ya. Iya, betul. Saya di Iya, Jalan Kimia, Prof. ya. Kenapa? Udah tadi itu pertanyaannya, saya Nah, diabetes udah 34 tahun, Prof. Hmm. baik. Sekarang pakai ketogenic diet. Iya, baru sebentar, tapi mak saya udah lagi bingung, udah nyoba macam-macam, ketogenik agak bagus, cuman disarankan kalau masih 150 saya pakai metformin. Tapi saya pernah mencapai 87, itu nggak pernah saya capai selama ini, Prof. Cuma belum stabil. Ya tadi tidak dianjurkan untuk Iya, lama-lama ya. iya baik-baik, Prof. Karena data yang ada itu kalau tidak salah baru sampai 6 bulan. Iya, betul. Nah, kalau Baik. lebih dari itu tidak. Ini pertanyaan terakhir ini dari Ibu Rini Sutarjo. Halo, Dok Merdias. Hai, apa kabar Bu Ririn? Ibu Rini yang tadi mengisi acara storytelling. Pertanyaannya teknis sekali. Kalau suntik insulin sebaiknya berapa waktu sebelum makan? Nah, silakan, Bro. Oke. Suntik insulin itu yang dianjurkan adalah sebelum makan ya. Nah, insulin itu ada banyak macam nih ya. Ini kayak saya ngomong yang short acting. Nah, insulin itu ada yang kerja pendek, short acting, kerja cepat, rapid acting, ada yang kerja menengah, kerja panjang. Yang Ibu dapat adalah Novorapid dan Levemir. Novorapid itu kerja cepat, di insulin kerjanya pendek. Ini kalau insulin yang lama, insulin yang reguler, yang human insulin, disuntikannya sebelum makan, kurang lebih 15-30 menit sebelum. Kenapa begitu? Karena kalau suntik, dia tidak langsung kerja. Dia mesti diserap dulu, kerjanya baru mulai baik, kira-kira 30 menit berikutnya. Nah itu yang dianjurkan pakai human insulin, suntik dulu setengah jam kemudian makan. Sehingga nanti kalau efek makan itu 1 jam paling tinggi, 2 jam kurang, pas tinggi ini pas insulinnya kerja. Itu yang human insulin. Sekarang udah nggak ada. Pakai rapid, rapid. Ini kira-kira 10-15 menit baru kerja. Nah, jadi suntiknya mestinya sebelum makan juga 10-15. Tapi nggak apa-apa juga kalau disuntik segera sebelum makan, memakan suntik cetor. Atau kalau lupa, sesudah makan baru disuntik. Karena masih kerjanya masih pas dengan jam makan. Dan kalau yang human insulin, setengah jam baru kerja, nanti 2 jam, makanan sudah pas. Itu mengapa dianjurkan sebelum makan atau untuk Novorapid ini boleh juga segera sebelum makan atau kalau memang lupa sesudah. Sedangkan yang kerja panjang itu boleh disuntik kapan saja. Sesudah makan boleh, ya. Biasanya disuntik dimintanya hari sesudah makan supaya nanti malam hari kerja diukurnya pagi hari. Jadi angka gula darah yang pagi itu menggambarkan kerja Levemir. Levemir itu kerjanya kira-kira 18 jam. Suntiknya mau jam 7 boleh, mau sudah makan, mau tidur juga boleh, nggak jadi soal. Yang penting waktu yang sama supaya nanti penilaian kadar gula darahnya juga. Saya kira begitu, Mas Nirdias, mengenai penyuntikan. Baik, terima kasih banyak Prof. Sarwono Waspaji, sahabat saya, atas penyampaian ilmunya, dan hari ini memang ada pecah rekor terhadap peserta dan maupun juga yang bertanya-tanya mau tahu lebih banyak tentang ini. Terima kasih sekali lagi kepada para senior yang saya hormati,
tentu kita mendengarkan tadi ada rumusnya sebenarnya. Kalau kita hanya mendengar itu hanya sekian persen yang bisa masuk. Kalau kita membaca sekian persen. Karena itu agar supaya apa yang disampaikan Prof. Sarwono tetap bermanfaat, maka ini akan kita muat pada YouTube-nya Adiswa Senior Club. Jadi mungkin minggu depan ini sudah tayang di sana, sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Waspaji ini bisa diikuti terus-menerus sepanjang YouTube itu ada di sana gitu. Jadi jangan lupa bisa Anda buka YouTube dari Adiswa Senior Club namanya. Mungkin minggu depan ini kan diproses dulu, akan bisa kita tayangkan untuk mati sepanjang masa. Ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Sarwono Waspaji. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Saya pamit kembalikan lagi kepada Terima kasih, MC-nya. Prof. Ya, sama-sama. Selamat ya. Silakan.